Di depan mata Qin Chen, ilusi ini menjadi jelas. Teknik terlarang jiwa surgawi beroperasi, dan serangkaian formasi misterius dapat terlihat berlama-lama di antara langit dan bumi. Ini formasi yang sangat kuat. Tidak heran bahkan Holy Lord bisa terjebak ketika formasi ilusi ke-33 dimobilisasi secara ekstrim. Formasi ini mengandung kebenaran tertinggi dari surga dan hampir kekal. Pikir Qin Chen terkejut. Ini adalah kedua kalinya dia melihat formasi level guru suci di surga. Formasi besar pertama adalah formasi terlarang yang menjebak Lord of Abyss Demon oleh Sea of Thunder. Kengerian formasi itu membuat Qin Chen merasa kaget saat mengingatnya sekarang. Apa yang dirasakan Qin Chen di Laut Guntur hanyalah pinggiran dari formasi segel. Di pedalaman yang sebenarnya, Qin Chen merasa bahwa bahkan jika dia masuk sekarang, dia mungkin tidak dapat mengetahuinya. Setelah lapisan ke-12, kekuatan yang menakutkan menyapu. Selain ilusi yang menakutkan, ada juga paksaan yang kuat menyapu. Qin Chen merasa seolah-olah sebuah gunung menghancurkan kesadarannya dengan keras. Ini murni tekanan kekuatan kesadaran. Bahkan banyak master kuat di almarhum Sage Surgawi akan merasa pusing dan bingung ketika kesadarannya digoncang. Jatuh ke dalam ilusi dalam pusing dan kebingungan, dan kemudian terjebak oleh ilusi yang tak berujung. Qin Chen meraung dalam pikirannya, teknik terlarang jiwa surgawi digunakan secara ekstrim, dan kesadaran yang agak kacau yang telah dibombardir di bawah tekanan kesadaran teror langsung terbangun. Dengan basis kultivasi dan keterampilan formasi Qin Chen saat ini, tidak mungkin untuk menembus ilusi Guanghan surgawi ke-33, tetapi Qin Chen tidak perlu melakukannya. Dia hanya perlu menemukan beberapa aturan ilusi cukup untuk menemukan titik lemah, dan mencegah dirinya dari kebingungan sepenuhnya oleh ilusi ini. Menggabungkan kesadaran menakutkan Qin Chen, teknik terlarang jiwa surgawi, dikombinasikan dengan kehendak Qin Chen yang tak terkalahkan, ditambah dengan pemahamannya tentang dao pertempuran, membuatnya stabil seperti gunung bahkan setelah ilusi lapisan ke-12. Sao Chen, ini tidak baik, cabang pavilion Chendi kita telah diserang. Ucap Ao Qingling, Qin Tingting, dan Li Wansu berteriak dengan cemas. Ilusi ini bahkan menyusup langsung ke dalam pikiran Qin Chen, dan ingin bergabung dengan memori Qin Chen. Hah, hancurkan untukku, kata Qin Chen mendengus dingin, dia merasa ada yang salah untuk pertama kalinya dan memecahkan ilusi ini. Ao Qingling dan yang lainnya tidak langsung menghilang, tetapi menatap Qin Chen dengan menyakitkan satu persatu. Chen kecil, kami mengharapkan Anda. Di depan Qin Chen, Ao Qingling dan yang lainnya menunjukkan ekspresi menyedihkan. Tiga keindahan tiada taraf dengan ringan memudarkan kain kasa di tubuh mereka, memperlihatkan lekuk tubuh yang anggun, dan berjalan menuju Qin Chen perlahan, berharap Qin Chen bisa menerimanya. Mereka memiliki ekspresi halus, bahkan batu bisa meleleh, atau orang yang keras hati tidak akan bisa menahannya di depan ketiga wanita ini. Jejak misteri melintas di mata Qin Chen, tetapi dia kembali sadar hanya dalam sekejap. Hatinya sedingin es, bahkan jika dia benar-benar tenggelam dalam ilusi, dia bisa langsung merasakan sesuatu yang salah dan segera bangun. Ilusi adalah ini ilusi, dan aku, Qin Chen, bukanlah orang suci. Bagaimana bisa wanita seperti itu jatuh cinta padaku ketika dia melihatku? Gumam Qin Chen dan kekuatan jiwanya diringkas menjadi pisau, dan dia menebas ilusi di depan, tetapi itu hanya menyebabkan sedikit getaran di dunia ilusi. Getaran ini menyebabkan Qin Chen mencibir, tidak ada ilusi di depan saya, tidak ada wanita di depan saya, dan hanya ada gunung. Lanjutkan ke kedalaman, Ruyu seharusnya tidak berada di sini, Tanah Suci Danau Giok, karena ini adalah area paling terlarang di Istana Guanghan, maka itu harus berada di kedalaman. Ucap Qin Chen berpikir, apa yang tidak dia sadari adalah bahwa saat ini dia secara bertahap semakin dalam. Kekuatan jiwa dan kemauan Qin Chen juga meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan, tetapi Qin Chen tidak peduli tentang ini, dia terus terbang ke banyak puncak gunung dan gua lebih dalam.
17 lapisan ilusi. 18. Ilusi ke-19. Ucap Suyong menyaksikan penetrasi terus-menerus Qin Chen, dan dia benar-benar terkejut. Bagaimana anak ini melakukannya? Suyong sangat tidak percaya. Pada tingkat ini, bahkan jika itu dia tidak berani mengatakan bahwa dia dapat menanggungnya, karena posisi lapisan ilusi ke-19 telah mencapai kedalaman gua tempat banyak orang suci tinggal, dan itu sudah menjadi tempat orang-orang kudus teratas istana Guanghan. Banyak murid di alun-alun juga tercengang. Orang ini benar-benar bisa masuk ke tempat yang begitu dalam. Apakah dia tidak akan bertemu dengan banyak orang suci di Guanghan Mansion kita? Ada kemungkinan dia akan melewati gua-gua beberapa orang suci top ketika dia menerobos ilusi. Ketika dia menolak fluktuasi ilusi, dia pasti akan dirasakan oleh orang-orang suci ini. Apa yang terjadi di sini sekarang telah diteruskan, dan banyak orang suci terkemuka seharusnya juga mendengar berita itu. Jika ada konflik, itu akan luar biasa. Ucap banyak murid perempuan menunjukkan kegembiraan, dan mereka semua berdiskusi. Seperti yang mereka duga, ketika Qin Chen mengembara dalam ilusi ini, seorang wanita yang mengenakan lingluo membuka matanya di gua gunung tempat Qin Chen berada. Sekarang di luar gua, Qin Chen masih bertarung melawan ilusi tanpa akhir, dan matanya tiba-tiba bersinar dengan kilau aneh. Wah, bagaimana bisa seorang pria muncul di area terlarang di Guanghan Mansion? Mungkinkah orang luar masuk? Tidak. Jika orang luar menerobos masuk, itu tidak akan begitu tenang, dan bukankah ini mencari jalan buntu? Ucap wanita itu berkedip lagi dan lagi, terutama setelah dia merasakan napas Qin Chen. Dia terkejut karena dia tiba-tiba menemukan bahwa kultivasi Qin Chen lebih tinggi darinya, dan pemuda itu hanya seorang pejuang di puncak awal sage surgawi. Tidak mungkin, bagaimana mungkin prajurit di puncak awal sage surgawi bisa masuk ke sini? Dia dengan cepat menyampaikan pesan itu. Setelah beberapa saat, dia sudah memahami seluk-beluk masalah dengan jelas, dan kemudian menatap Qin Chen dengan takjub lalu berkata, "Anak ini, ternyata adalah pemuda yang ingin bertemu dengan murid tertutup Tuan Istana. Saya harus melihatnya." Tubuh wanita ini berubah menjadi cahaya keemasan yang halus, dan tiba-tiba meleleh ke dalam kehampaan. Dia sebenarnya adalah raksasa tak tertandingi di puncak sage surgawi jangka menengah. Diam-diam melacak Qin Chen, untuk melihat bagaimana Qin Chen dapat menolak formasi ilusi. Qin Chen saat ini dikelilingi oleh rune cahaya. Dia berjalan dalam formasi ilusi ini, merasakan nafas di sekitarnya, mencari posisi Ruyu. Qin Chen berpikir, hal yang paling mendesak adalah menemukan lokasi tanah suci Yaoqi. Selama saya mengetahui tanah suci Yaoqi, saya dapat menggunakan kekuatan waktu untuk mengetahui lokasi Jiruyu. Sayangnya, saya tidak punya peta di sini, ini agak merepotkan. Mari lanjutkan. Selama dapat pergi ke tempat di mana aura langit dan bumi lebih berlimpah, tidak akan ada kesalahan. Ucap Qin Chen mengangkat kepalanya dan hendak pergi dari sini, tiba-tiba dia mengerutkan kening dan berkata, "Nona, kamu seharusnya bisa keluar. Anda telah mengikuti saya di gua sebelumnya, dan sekarang Anda telah mengikuti saya begitu lama, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu?" Sebelum kata-katanya jatuh, semburan cahaya meledak, dan seorang wanita muncul di langit. Wanita ini mengenakan jubah Phoenix ungu dan mahkota Phoenix merah, memiliki tubuh yang cekung dan cembung, seperti buah persik berair, penuh godaan yang memaksa. Napas yang memancar dari wanita ini juga sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada Murongtian. Dia sebenarnya adalah raksasa yang tak tertandingi di puncak sage surgawi jangka menengah. Begitu wanita itu muncul, dia melirik Qin Chen dan berkata, "Kamu adalah puncak awal sage surgawi, dan kamu memanggilku seorang gadis." Ucap wanita itu. "Oh, jika Anda tidak bisa dipanggil Nona, bukankah seharusnya saya memanggil Anda senior?" Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya, melirik wanita itu, jelas dia memperhatikan kegembiraan itu. "Tidak buruk," jawab wanita itu melirik Qin Chen,
matanya berbinar dengan semangat, dan dia tertawa lalu berkata, "Saya baru saja mundur dan memperbaiki rantai, mempersiapkan ujian surga. Siapa yang tahu bahwa Anda berada di tempatku sekarang?" Ada suara ribut di sisi gua, yang membangunkan saya dari rantai perbaikan. "Saya mendengar bahwa Anda adalah murid pekerjaan surgawi. Di sini Anda mencari murid tertutup Tuan Istana. Dalam hal basis kultivasi, saya adalah senior Anda. Dalam hal identitas, saya dianggap seorang nona. Di depan saya, Anda harus sedikit hormat, jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda melihat temanmu dengan mudah. Anda mungkin tidak dapat menanggung ilusi ini sekarang, selama saya hanya mengganggu Anda sedikit, Anda tidak dapat melakukan apa-apa." Ucap wanita itu bersinar dengan kecemerlangan, dan berkata sambil tersenyum, "Senior, apa kamu berani mengancamku, hanya karena aku tidak dapat menemukan lokasi, jadi kamu pikir aku harus mencari informasi darimu?" Tiba-tiba, Qin Chen berdiri, dengan ledakan, tubuhnya melintas, dan dia berubah menjadi kilat yang tak terhitung jumlahnya, dan langit penuh dengan bayangan guntur di sekitar wanita ini. "Apa ini?" ucap wanita itu terkejut, seluruh tubuhnya meledak menjadi cahaya. Tapi saat berikutnya, tinju Qin Chen menyerang ke bawah, dan wanita itu dengan cepat terbang mundur. Ilusi luar angkasa yang berat diletakkan di dalam tubuh, membentuk pertahanan luar angkasa. "Ini adalah aturan ruang. Serangga kecil," ucap Qin Chen mencibir, dan menunjukkan aturan ruang di depannya. Qin Chen mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba, lapisan ruang ilusi terkoyak, seperti lapisan kertas tipis. Sosok wanita itu buru-buru mundur, tetapi diselimuti oleh ki yang dilepaskan oleh Qin Chen. Dia terkejut, dan dia merasa tidak dapat menghindari. Tangan besar Qin Chen seperti tirai langit, menutupi wanita itu di dalamnya, dan berkata dengan dingin, "Ingat, aku tidak akan memanggil Anda senior di masa depan. Orang yang berada di depan Nona adalah putra suci yang menentang surga, tak terkalahkan. Berlututlah di tanah selama beberapa jam, tetapi karena Anda adalah seorang gadis, selama Anda memberitahu saya lokasi tanah suci Yaoqi, saya akan membiarkan kamu pergi." Ucap Qin Chen mengulurkan tangannya yang besar, dan kekosongan itu segera mengeras. Wanita itu terjebak dalam sangkar luar angkasa, tidak bisa bergerak, dan dia merasa terikat. Wajahnya merah darah karena marah, dia mengubah tekniknya berulang kali, dan kekuatan puncak sage surgawi jangka menengah yang mengerikan melonjak di tubuhnya, mencoba menerobos pengekangan Qin Chen. Tapi tidak ada gunanya, kekuatan Qin Chen seperti gunung yang tidak bisa dipindahkan, tidak peduli bagaimana dia membombardirnya, itu tidak akan bergerak. "Kamu, lepaskan aku," ucap wanita ini memiliki wajah yang jelek, dan ketakutan muncul di hatinya. Kekuatan Qin Chen membuatnya merasa ketakutan. Anda harus tahu bahwa ini berada di area terlarang Istana Guanghan. Qin Chen masih mampu menanggung dampak dari formasi ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan. Katakanlah, di mana tanah suci Danau Giok? Jangan berpikir tentang berjuang untuk membukanya. Aturan ruang luar angkasa Tuan Muda ini, tidak ada yang bisa membukanya. Selama Anda memberitahu saya lokasi tanah suci Danau Giok, Tuan Muda ini akan membiarkan Anda pergi. Bagaimana tentang itu? Ucap Qin Chen berkata dengan ringan. Jangan pikirkan itu, ucap wanita itu memerah karena marah, dan dia tidak sabar untuk memotong Qin Chen hidup-hidup. Di udara dingin yang tak terbatas, seorang wanita lainnya muncul tiba-tiba. Wanita ini mengenakan pakaian biru langit, seperti air laut, dan sanggul tinggi di kepalanya tampak anggun dan mewah. Wajahnya sangat anggun, seperti dewi tertinggi. Selain itu, di sekitar tubuhnya, napas es yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi bayangan es Phoenix, menggali masuk dan keluar dari kehampaan, yang tampaknya merupakan cara yang sangat dingin untuk memperbaiki rantai, dan mengandung kekuatan hampa. Arti wanita ini sedikit mirip dengan perasaan Qin Chen ketika dia bertemu Qiansu ketika dia berada di 5 kerajaan.
Wanita yang baru datang itu berkata, "Betulkah? Tidak ada yang bisa menghancurkan aturan ruang luar angkasa Anda." Sungguh nada yang besar, suara dingin keluar dari mulut wanita itu. Saat berikutnya, wanita itu tidak tahu kapan dia datang ke sisi wanita sebelumnya dan menekannya dengan satu tangan. "Kugen Genmo," teriak wanita itu. Kekuatan es tak terlihat tiba-tiba mengalir ke batasan ruang Qinchen, dan tiba-tiba, suara retakan ruang terdengar, batasan ruang Qinchen tiba-tiba retak. Saat berikutnya, terjadi ledakan, ruang batasan Qinchen hancur dan dia dapat menyelamatkan wanita yang telah ditahan sebelumnya. Dia segera terengah-engah, dan mendatangi wanita bangsawan ini seperti seorang dewi dengan terkejut. "Terima kasih, kakak senior Wei, karena telah membantu. Kakak senior, tolong beri murid ini pelajaran. Di area terlarang istana Guanghan kami masih berani sangat arogan," ucap wanita sebelumnya. Wanita itu menghentakkan kakinya dan berkata dengan mulut cemberut, menatap Qinchen dengan mata berbinar, sangat kesal dan marah. "Luar biasa, dia bisa mematahkan belenggu ruang saya. Saya khawatir pemahaman wanita ini tentang aturan luar angkasa tidak jauh lebih buruk daripada saya," pikir Qinchen menyipitkan matanya. Sebenarnya, ketika lawan melakukan gerakan sebelumnya, dia juga bisa bergerak, tetapi Qinchen tidak melakukan ini, malah membiarkan lawan menyelamatkan wanita yang ditahan olehnya. Karena nafas wanita baru ini, Qinchen melihat bahwa tingkat kultivasinya sangat menakutkan, dan dia merasa bahwa dia bahkan lebih menakutkan daripada Xiang Wudi. Xiang Wudi adalah pria kuat yang telah setengah kaki masuk ke tahap akhir sage surgawi, dan wanita ini, kemungkinan telah menjadi penguasa almarhum sage surgawi. Apa yang lebih mengejutkan Qinchen khususnya adalah fisik wanita itu, tubuh yin murni, yang berisi jalan surga dan bumi yang sangat dingin. Fisik ini dicatat di kuil harta karun pekerjaan surgawi, yang merupakan tubuh giok es dingin yang legendaris. Ini adalah semacam tubuh ekaristi, seperti tubuh dewa es dan salju Qiansu. Namun, fisik semacam ini telah lama hilang. Hanya alam surgawi zaman kuno yang memilikinya. Dari sudut pandang ini, wanita ini harus menjadi keturunan dari keluarga surgawi kuno. Garis keturunannya bermutasi, jika tidak mungkin fisik ini lahir. Wanita ini harus menjadi orang suci teratas di istana Guanghan. Yang mulia ini, apakah kakak senior dari istana Guanghan? Ucap Qinchen berkedip, meletakkan tangannya, dan berkata dengan ringan. "Tepat sekali, apa kamu adalah Qinchen?" tanya wanita ini, yang dikenal sebagai kakak senior Wei, diam-diam menatap Qinchen, dan ketika dia jatuh, seluruh tubuhnya dingin dan otot serta tulangnya yang sedingin es tampak seperti batu giok indah yang sempurna, yang tak terlukiskan. "Kakak senior Wei, bicara omong kosong apa dengannya, beri dia pelajaran," ucap wanita cemberut sebelumnya. "Kamu diamlah," ucap Wei Siking melirik wanita itu dengan dingin, dan berkata dengan dingin, "Ini adalah waktu pengalaman surgawi Anda, apa Anda tidak ingin mundur dan memperbaiki rantai? Malah menghabiskan untuk menimbulkan masalah. Untungnya, ini masih di Guanghan Mansion. Jika Anda berada di tempat percobaan di Celestial World, jika Anda ceroboh seperti ini, Anda sudah mati untuk waktu yang lama. Pikirkanlah, jika Qinchen ini adalah arogan dari kekuatan lain dalam pengalaman alam surgawi, apa yang akan menjadi akhir Anda?" Nada suaranya dingin, dan wanita di depannya tiba-tiba menggigil. Oke, kakak senior, saya tidak berani lagi," jawab wanita itu berkata sedih, dan kemudian matanya menjadi cerah lagi lalu berkata, "Kakak senior, Qinchen ini dikatakan ingin menemui murid retret Tuan Istana. Itu terlalu tak tahu malu," ucap wanita itu. "Kamu masih bicara?" Wajah Wei Siking tenggelam, dan wanita itu segera berhenti berbicara. "Qinchen, aku pernah mendengar tentangmu juga, itu benar-benar luar biasa, bahkan di surga ke-33 dan ilusi luas dingin istana Guanghan, kamu bisa berjalan santai di tanah." Wei Siking berkata dengan tenang sambil menatap Qinchen.
Dia melihat bahwa Qin Chen bisa berjalan dengan bebas di sini. Itu tidak seperti mereka, yang memiliki metode terlarang yang dipaksakan oleh Tuan Istana, tetapi melalui teknik khusus, menahan erosi formasi ilusi, dan bahkan Wei Shiking mengikuti lawan juga merasakan kekuatan formasi rune.